Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bergembira pada saat hari ini. Kita bersuka cita, kita datang lagi ke rumah Tuhan untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu saudara, kita akan mulai dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, kesempatan yang Kau beri Tuhan, kami dapat sampai di sini. Kiranya kami akan memulai ibadah kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan, memuji nama-Mu sebagai dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Persiapkanlah hati kami yang baik Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita datang hari ini tidak lain adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tak ada lain selain Yesus Kristus yang telah memberikan kita keselamatan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita megahkan Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, kita nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Lebih sungguh lagi kita megahkan Tuhan kita. Amin. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
yang luar biasa. Mari kita memuji, memuliakan namanya. Sebab kita tahu Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Haleluya. Engkau sama Tuhan dahulu, sekarang sampai selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Allahku, nyanyikan besar. Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Engkau, kami besarkan Engkau Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar. Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar. Allahku nyanyikan besar. Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, Engkau layak disembah Tuhan. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Oh, hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau besar. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Amin, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita besar, Dia berkuasa, Dia hebat dalam kehidupan kita. Amin. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia berkuasa di bumi dan di surga, di dalam kehidupan kita. Haleluya. Semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya.
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, haleluya, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita katakan sekali lagi amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Yesus Kristus Tuhan, dialah juru selamat saya dan saudara. Untuk itu mari pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab dia Allah yang besar. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Sekali lagi katakan dengan iman. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang besar, kau pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama katakan. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang benar. Tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan kita Allah yang besar. Walau badai menerpa hingga hidupku ini, Namun takkan lupa mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang sekali lagi katakan kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang benar. Dia tak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Pegang setiap janji Tuhan. Maka dia akan menolong dan menyertai saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Terima kasih. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Ya Yesus. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Lagi dari awal katakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tangan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Oh, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat
selalu setia. Kau penolongku Haleluya yang Yesus. setia. Ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapan. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. percaya anugerahmu besar, Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh mari sama-sama katakan, Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Percaya janjimu ya dan amin. ya Tuhan, Kasihmu setia Yesus di Tuhan. dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Biar kami mau buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan urapi hikmat pengurapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Kami siap Tuhan untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami yang datang dengan beban berat, kami akan pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami pegang setiap janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, amin. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini, amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji pasti datang kembali menjemput saudara dan saya, dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 13 November 2022, belajar mengerti rencana Tuhan. Belajar mengerti rencana Tuhan. Apa maksudnya belajar mengerti rencana Tuhan? Saudara, Tuhan, maksudnya Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk mengerti isi hatinya. Kalau berbicara mengerti rencana Tuhan, maka Tuhan pasti menyatakan rencananya atas setiap orang, dan Tuhan pasti memperlengkapi setiap orang yang percaya kepadanya untuk mengerti rencananya. Jadi tergantung kita mau mengerti cara Tuhan atau tidak.
Tuhan tidak akan berbicara tanpa memperlengkapi kita untuk kita bisa mengerti. Jadi Tuhan memperlengkapi seseorang untuk dia bisa mengerti. Tuhan tidak akan berhenti sebelum kita mengerti. Kecuali kita tidak mau dibuat mengerti. Semua pasti ada rencana Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup setiap orang. Mari kita baca ayat pokok kita dalam 1 Samuel pasal 3, ayat yang ke-8b berkata demikian. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat ini berbicara tentang seorang yang bernama Samuel. Samuel ada di rumah Tuhan dalam didikan seorang imam yang bernama Eli. Pada waktu malam Samuel tidur di bait Tuhan, lalu dia mendengar suara, Samuel, Samuel. Dia belum mengerti siapa itu. Dia pikir panggilan dari Imam Eli. Dia lari ke Imam Eli dan dia berkata, Bapak memanggil aku? Imam Eli berkata, tidak. Aku tidak memanggil engkau. Coba tidur, sekarang tidur lagi. Lalu kedua kalinya dia juga dengar suara itu. Suara yang sama, Samuel, Samuel. Dia kembali lagi ke Imam Eli. Sampai ketiga kalinya, maka kita melihat ayat pokok ini. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Imam Eli mengerti rencana Tuhan atas Samuel. Setelah Tuhan panggil Samuel sampai 3 kali. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada seseorang berbeda-beda. Ada yang seperti Samuel 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang berkali-kali baru orang itu mengerti. Tapi Tuhan tidak mungkin tidak memberikan pengertian kalau orang itu mau mengerti, mau dibuat mengerti oleh Tuhan. Ayat 8 kita baca berkata begini. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Siapapun kita, kalau kita orang percaya, setiap orang percaya pasti diperlengkapi kepekaan rohani. Orang mau berjalan ke kiri, Tuhan bilang jangan. Itu membahayakan keselamatanmu, rohanimu. Jangan terus. Ada orang yang berkata terima kasih Tuhan buat peringatanmu. Lalu dia berjalan ke tempat yang lain sesuai petunjuk Tuhan. Kita bisa lihat kisah bagaimana Abraham dituntut oleh Tuhan. Waktu Tuhan suruh dia pergi ke tanah Kanaan. Dia pergi menurut cara Tuhan. Tapi Lot, dia pergi melihat lembah Sodom. Apa yang diterima Lot dan apa yang diterima Abraham kita semua tahu. Jadi setiap orang diperlengkapi dengan rencana Tuhan atas dirinya. Sekali lagi tergantung apakah orang itu mau mengerti rencana Tuhan atau tidak. Kembali kepada Imam Eli. Imam Eli ini diperlengkapi. Imam Eli diperlengkapi. Buktinya dia bisa mengerti dan dia berkata, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Dia tahu ada panggilan Tuhan untuk Samuel. Kita berkata seandainya kalau Eli tidak peka, maka dia bukan saluran berkat untuk Samuel. Jadi kita tahu ada Samuel, ada Eli, Imam Eli. Tuhan bicara kepada Samuel, Samuel lari ke tempat Eli. Eli tahu, oh ini rencana Tuhan atas Samuel. Dan dia beritahu kepada Samuel. Seandainya dia tidak mau beritahu, dia tidak peka, tidak memiliki kepekaan rohani. Dia bukan saluran berkat untuk Samuel. Tapi apakah rencana Tuhan atas Samuel gagal? Tidak. Tuhan tidak kehabisan cara, Tuhan tidak kehabisan orang untuk dia pakai bagi kemuliaannya. Jadi kita lihat sekarang, kita lihat di sini Eli peka. Rencana Tuhan tetap jalan atas Samuel. Walaupun seandainya Eli tidak peka, tetap jalan. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kita melihat di sini untung Eli, Imam Eli peka.
dengan rencana Tuhan atas Samuel. Jadi dua-duanya harus tanggap. Dua-duanya harus tanggap. Maksudnya baik Imam Eli maupun Samuel harus tanggap dengan rencana Tuhan. Kedua-duanya harus tanggap. Ada orang yang seperti Imam Eli yang mau tanggap. Ada orang yang mau tanggap dengan cara Tuhan atas Samuel. Tapi ada orang yang tidak mau tanggap. Ada orang yang mau tanggap seperti Imam Eli yang mau bilang sama Samuel, bicara kepada Tuhan, itu Tuhan yang panggil engkau. Tapi ada orang yang tidak mau tanggap, orang bisa berkata begini, ngapain susah-susah, biarin aja, bukan apa-apa saya kok. Mau dia gimana itu terserah dia. Orang seperti ini tidak mungkin akan dipakai oleh Tuhan. Kita lihat di sini Imam Eli, dia berkata kepada Samuel, berkatalah, Tuhan aku siap mendengar. Jadi Tuhan mau kita belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang pertama kita lihat Samuel mau belajar mengerti. Samuel mau belajar mengerti rencana Tuhan atas dirinya melalui Imam Eli. Di sini kita melihat dengan jelas Tuhan pakai seseorang untuk dipakai menjadi alatnya. Ayat 9 kita baca, ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Imam Eli bukan mengajar Samuel dengan perkataannya untuk nurut perkataan ucapan dalam kata apa yang dia katakan itu dari dirinya, tidak. Dia terima itu dari Tuhan dan dia bilang kepada Samuel, Samuel, pergi tidur apabila dia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Jadi untuk mengerti suara Tuhan, hati Tuhan, Samuel perlu belajar. Amin. Semua orang, setiap kita tidak peduli siapapun, apakah dia jemaat, apakah dia pengerja, apakah dia hamba Tuhan, apakah dia gembala, semua perlu mendengar suara Tuhan dan semua perlu belajar. Kembali dalam kisah ini, dari siapa Samuel belajar? Kita tahu dari Imam Eli. Nah, kadang cara Tuhan kita melihat, Tuhan pakai hamba Tuhan untuk memberkati kita. Nah, tentu hamba Tuhan yang sedang melayani, hamba Tuhan yang sedang dipercaya oleh Tuhan. Kita lihat di sini Eli masih seorang imam dan dia dipercaya di bait Tuhan. Eli hanya mengajar Samuel untuk mendengar suara Tuhan, bukan menuruti katanya Imam Eli sendiri. Tapi dia bilang, Samuel katakanlah Tuhan aku siap mendengar. Dia ajar untuk mengenal suara Tuhan. Hamba Tuhan yang benar adalah mengajar orang untuk mengerti, mendengar suara Tuhan. Amin. Bertepuk tangan bagi dia. Karena bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai setiap orang. Ini yang betul. Sekarang tergantung Samuel, tergantung kita. Apakah Samuel mau diberitahu oleh Imam Eli atau tidak, tergantung Samuel. Apakah kita mau mendengar firman Tuhan dan percaya firman Tuhan atau tidak, tergantung kita. Kadang orang melihat sisi manusiawinya. Orang bisa bilang, siapa dia? Setiap kali orang mendengar firman atau orang tahu siapa yang bawa firman, orang akan lihat siapa ya yang bawa firman. Orang yang seperti ini, dia melihat sisi manusiawinya. Tapi kalau kita mendengar firman disampaikan, kita lihat, kita baca, kita dengar firman. Siapa firman? Kristus itulah firman. Siapapun yang bawa, asal kebenaran firman yang dibawa, kita pasti diberkati. Nah, seandainya Samuel tidak mau dengar apa yang Imam Eli katakan kepadanya, maka dia juga tidak akan mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Seandainya. Kecuali Imam Eli tidak beritahu kepada dia. Imam Eli mau beritahu, tapi seandainya Samuel tidak mau diberitahu, ya dia tidak mengerti rencana Tuhan atas dirinya. Nah, begitu juga dengan kita. Samuel belajar taat. Taat itu sama dengan patuh.
Ketaatan itu adalah penundukan diri. Dia sadar siapa dia tanpa Tuhan. Dia sadar. Jadi seseorang yang mau taat adalah seseorang yang mau hidup dalam kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari siapa dirinya. Kesombongan akan tenggelam kalau orang itu rendah hati, dia tahu siapa dirinya. Kita bernafas saja karena Tuhan. Kita bisa hidup karena Tuhan. Kita bisa makan karena Tuhan. Kita diberkati juga karena Tuhan. Apa yang dapat kita tinggikan? Kecuali kita menundukkan diri kepada Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 9 berkata, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Hukum di sini adalah firman. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi orang yang mau dibimbing oleh Tuhan, orang yang rendah hati, dia makin ditunjukkan kebenaran-kebenaran firman. Sebab firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Pasti orang akan diberi tunjuk oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan, firman Tuhan berkata, dibimbing menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Semakin orang rendah hati, semakin dia mengerti banyak tentang Tuhan. Semakin dia mengerti banyak tentang Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan saya tema, menikmati Yesus. Orang yang rendah hati akan mengerti firman, mengerti hukum. Dan Samuel belajar taat apa yang Imam Eli katakan kepadanya. Sekali lagi Imam Eli mengajar Samuel untuk taat kepada Tuhan. Untuk taat kepada Tuhan. Nah, kita lihat hasil sebuah ketaatan dalam pasal 31 Samuel ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Kalimat yang menjelaskan kerendahan hati seorang yang bernama Samuel. Hamba-Mu ini mendengar. Semakin orang merendahkan diri di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Semakin orang diperkenan Tuhan dan Tuhan makin menyatakan rencananya dalam dirinya. Tapi kalau orang tinggi hati, Tuhan tidak akan berikan rencana dalam dirinya. Hasil sebuah ketaatan kita bisa melihat. Hasil sebuah ketaatan. Samuel bisa mendengar suara Tuhan. Kalau Samuel tidak taat, dia berkata, siapa Imam Eli? Mungkin orang berkata anak-anaknya. Tapi karena dia taat, dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata kembali kepada Samuel. Yang kedua, Samuel bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Jadi yang pertama, orang harus mendengar, mau mendengar suara Tuhan, mau mendengar. Waktu firman disampaikan, orang harus benar-benar fokus mendengar firman. Jangan pikiran dibawa kemana-mana. Jangan bercakap-cakap. Jangan main HP. Benar-benar fokus akan firman. Samuel yang mendengar firman, lalu membuat Samuel yang kedua mengerti isi hatinya Tuhan. Mengerti firman. Barulah yang ketiga, Samuel bisa hidup sesuai rencana Tuhan. Samuel bisa hidup sesuai rencana Tuhan. Lalu yang keempat, Samuel mengalami penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, Samuel dipakai oleh Tuhan. Setiap orang Tuhan pasti punya rencana. Tapi nomor satu harus dengar suara Tuhan. Dengar firman, lalu mengerti firman. Lalu hidup sesuai dengan firman, jadi pelaku firman. Akan alami penyertaan Tuhan dan pasti dipakai oleh Tuhan. Ayat 19 sampai ayat 20 berkata begini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Samuel tidak usah berkata, Samuel tidak usah mengatakan aku nabi, aku dipakai Tuhan, aku luar biasa. Tidak ada, firman Tuhan tidak tulis. Semua orang Israel dari Dan sampai Berseba, dia tahu. Kita mengenal apa yang Tuhan katakan.
Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang mau tidak mau, dia tidak usah memperlihatkan, itu sudah terlihat. Kalau dia di atas gunung pasti orang bisa lihat. Kota di atas gunung. Kalau dia garam dunia, pasti garam itu bisa dicicipi. Asinnya bisa tahu, bermanfaat. Kalau dia pohon, buahnya bisa dinikmati. Bukan cuma dipandang tapi dinikmati. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi Samuel dipercaya jabatan nabi. Rencana Tuhan terwujud dalam diri Samuel. Kita bertanya siapa Samuel ini? Kalau kita membaca dalam kisah Samuel, dia anak Elkana dan Hana. Hana ini dulunya mandul. Jadi kalau Samuel lahir dari seorang ibu yang dulunya mandul, maka itu artinya Samuel lahir karena belas kasihan Tuhan. Tuhan punya rencana. Bahkan Daud dia punya tahu Tuhan punya rencana waktu aku masih bakal anak. Itu artinya Daud mengerti campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita baca 1 Samuel 1 ayat 11. Samuel lahir karena anugerah Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi kita bisa melihat Samuel ada karena anugerah Tuhan. Ibunya berkata, Tuhan tolonglah hamba. Ibunya hidup dalam kerendahan hati. Dia minta sama Tuhan dan Tuhan kabulkan. Jadi Samuel tahu dia ada karena belas kasihan Tuhan. Jadi orang yang tahu dia ada sampai hari ini karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, orang itu akan mudah belajar untuk mengenal rencana Tuhan dan hidup dalam kerendahan hati. Sekali lagi rencana Tuhan itu benar-benar terwujud dalam diri Samuel. Kalau dia dikatakan benar-benar Samuel mengurapi raja pertama. Ia melantik Saul jadi raja pertama bangsa Israel. Itu Samuel. Lalu raja kedua Daud juga dilantik oleh Samuel. Ia juga melantik Daud menjadi raja kedua dari bangsa Israel. Mari kita belajar mengerti rencana Tuhan. Sampai di sini kita lihat sosok Samuel. Siapa dia? Ibunya mandul. Dia lahir, dia ada. Pasti dia berkata, Tuhan terima kasih. Aku ada karena campur tanganmu. Kita selamat karena campur tangan Tuhan. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita berada, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Tapi karena Tuhan mengasihi kita dan kita mau dikasih oleh Tuhan. Amin. Karena kita mau dikasih oleh Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau percaya Tuhan dan kita diselamatkan. Jadi itu membuat seseorang mengerti. Kalau orang mau rendah hati pasti dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai kita jadi alatnya. Ada banyak orang yang tidak mengerti. Waktu itu Samuel belum mengerti Tuhan. Belum tahu firman Tuhan. Firman Tuhan belum datang kepadanya. Tapi melalui Eli berkata, Samuel, kalau engkau mendengar suara berkatalah, Tuhan berkatalah kepadaku. Aku siap mendengar. Dan grafik Samuel bukan turun. Terus naik dan dipakai oleh Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua. Yosua. Siapa Yosua? Kalau kita membuka dalam 1 Tawarik 7, di situ dijelaskan Yosua itu anak Nun. Sebab disebut Yosua bin Nun. Dia anak Nun, dia cucu Elisama. Itu dalam 1 Tawarik 7 ayat 26 dan seterusnya. Yosua ini suku Efraim, suku yang terkecil. Kita baca Bilangan 13 ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Hosea. Lalu Musa menambahkan nama ilahi dalam diri Yosua menjadi Yehoshua. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan Yosua. Siapa Yosua ini? Dia hambanya Musa. Coba kita buka
Keluaran 33 ayat 11b. Keluaran 33 ayat 11b. Tetapi abdinya, hambanya, pelayannya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi dalam kisah ini Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke gunung. Untuk menerima 2 loh batu. Dan waktu Musa naik ke gunung, Yosua ini tinggal di kemahnya. Di mana dia tinggal bersama Musa. Yosua itu hamba. Dia belajar taat selagi dia waktu muda. Dia masih muda waktu itu. Nah saudara, kita lihat bukan cuma orang tua Tuhan panggil. Muda usia Tuhan panggil Yosua jadi pelayannya. Dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua, dia tidak meninggalkan kemah. Dia masih muda, dia taat. Tuhan bisa panggil semua orang. Kadang Tuhan panggil waktu orang itu masih muda. Tapi pertanyaannya apakah dia taat dengan panggilan Tuhan? Apakah dia seperti Yosua yang dia tetap tinggal di kemah sementara Musa sedang pergi menghadap Tuhan, muka dengan muka. Dia tunggu Musa, dia taat. Dia taat. Dia tidak kemana-mana, dia taat. Dia tahu ada sesuatu yang akan dia terima waktu Musa kembali. Dia hamba Musa, dia taat. Yosua tidak meninggalkan kemah. Itu artinya Yosua bertanggung jawab atas tanggung jawab yang Musa percayakan kepadanya. Dia ada di kemah. Berarti kemah ini tanggung jawabnya Yosua. Dan Yosua bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang Musa berikan kepadanya. Adakah kita mau seperti Yosua? Tanggung jawab atas kemah yang dipercayakan kepada kita. Tubuhmu adalah rumah Allah. Kita ini kemahnya Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Apakah kita bertanggung jawab dengan tubuh kita ini? Waktu muda. Apa kita pakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan? Waktu orang masih kuat, orang pikir bisa pakai semaunya sendiri. Tapi apakah seperti Yosua yang tetap ada di kemah? Dia mau belajar. Itu Yosua. Yosua tidak tinggalkan kemah. Yosua bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan melalui Musa. Dan dia tetap fokus dengan kedudukannya. Dia cuma hamba, cuma hamba. Siapapun kita. Berulang kali saya pernah sampaikan. Saya sekolah. Bukan orang yang pandai. Bukan anak yang pandai. Kalau mungkin dikatakan saya mungkin, kalau sekolah itu mungkin saya lupa jumlahnya. Kalau mungkin itu sekitar 30 atau 40 orang. Mungkin saya kira-kira nomor 5 paling belakang. Saya tahu siapa saya. Jadi Tuhan itu pasti tahu kalau orang mau hidup dalam kerendahan hati. Yosua tidak tinggalkan kemah. Alkitab mengatakan waktu Musa turun dari gunung itu dan kembali ke kemahnya, Yosua masih ada di kemahnya. Muka Musa pasti berseri-seri, memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebab waktu dikatakan oleh firman Tuhan, waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia berhadapan seperti temannya, muka dengan muka. Bayangkan, tidak ada orang yang mampu melihat Allah dan hidup, tapi Musa bisa. Dan kalau itu dia turun, pasti masih melekat cahaya kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri Musa. Artinya Yosua pasti diberkati dengan apa yang Musa terima. Kalau Yosua tetap hidup dalam kerendahan hati. Waktu Musa berbicara, pasti Yosua juga dengar. Karena Musa pasti bicara sama Yosua. Yosua belajar dari Musa. Kita melihat sekarang Keluaran 33 ayat yang ke-15.
Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Tuhan, kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami. Itu artinya Musa tidak mau berangkat. Pergi, berjalan imannya tanpa penyertaan Tuhan. Kita hidup di dunia ini, kita perlu penyertaan Tuhan. Amin. Perlu penyertaan Tuhan. Dan Yosua dia dengar, pasti Musa ngomong, Yosua pasti dia tahu. Karena dia hambanya Musa. Maka dia tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam dirinya. Sebagaimana Tuhan sertai Musa. Maka Tuhan bilang, sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai kamu Yosua. Kalau Tuhan yang berkata, bukan seperti manusia yang berkata. Manusia bisa berdalih dengan perkataannya, tapi Tuhan tentu tidak. Yosua belajar dari Musa, dia tetap taat. Apa yang Yosua terima? Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Siapa yang melantik Yosua? Bukan Musa. Siapa yang memberkati Yosua? Bukan Musa. Tapi Tuhan memberkati Yosua melalui Musa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang diagungkan. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan bilang begini. Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Yosua tahu dia hidup karena anugerah dan dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tiap hari kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita ke jalan yang benar seperti firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan perkataan Tuhan. Tiap hari kita harus siapapun kita. Ayat 20 kita baca. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Yosua penuh dengan wibawa. Bukan karena dia membuat dirinya berwibawa. Tapi karena dia penuh dengan roh dan penuh dengan firman, maka itu yang membuat dia berwibawa dan orang mendengar apa yang dia katakan. Dimulai dengan sebuah ketaatan. Maka Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Luar biasa. Hamba cari pemimpin. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak. Kalau kita mau belajar taat. Kadang orang tidak mau mengerti rencana Tuhan. Dia buntu jalannya sendiri. Saya sering berkata kepada para pengerja. Jangan buntu jalanmu sendiri. Maksudnya begini. Tuhan suruh. Kalau engkau dipanggil layani Tuhan dengan sungguh dengan kerendahan hati penuh firman. Penuh Roh Kudus. Jangan belok kiri. Jangan belok kiri atau belok kanan. Itu sama dengan engkau sedang membuntu jalanmu sendiri. Jadi Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Seandainya Yosua tidak taat, dia tidak akan jadi pemimpin umat Israel. Tapi karena dia taat. Siapapun kita, kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan pasti nyatakan rencananya, wujudkan rencananya dalam hidup kita. Dan yang terakhir kita lihat sosok yang bernama Elisa. Kita belajar tentang seorang yang bernama Elisa. Nama ayahnya Safat, karena Elisa bin Safat. Dia berasal dari Abel Mehola. Mari kita perhatikan cara dan rencana Tuhan. Cara dan rencana Tuhan atas Elisa. Jadi tidak sama, tiap orang tidak sama cara Tuhan kepada seseorang. Kalau kita bicara tentang Elisa tidak sama seperti waktu Allah memanggil Samuel. Tidak sama seperti waktu Allah mempersiapkan Yosua. Dia abdi, dia pelayan, dia ada di rumah Tuhan. Dia bersama dengan Musa. Samuel sedang tidur waktu Tuhan memanggil dia, itu Samuel. Samuel diserahkan orang tuanya untuk dididik oleh Elia. Jadi dia dipanggil dalam masa pendidikan. Samuel dipanggil dalam masa pendidikan. Dalam masa
penggodokan. Sedang Yosua adalah pelayannya Musa. Dia diangkat Tuhan jadi pemimpin karena ketaatannya. Tapi Elisa, dia sedang membaca 12 pasang lembu. 12 pasang, berarti 24 lembu. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membaca dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Jadi kita lihat di sini cara Tuhan manggil Elisa. Dia sedang membaca tanah, sawah, ladang. Tapi tidak dengan sepasang lembu, 12 pasang lembu. Kita bisa melihat dia masih muda, berarti dia kuat. Dia kuat, dia tangkas. Kalau 12 pasang berarti 24. Dia seorang yang mampu, seorang yang berada, seorang yang kaya. Beda dengan Samuel, dia dididik, dia di rumah Tuhan. Beda dengan Yosua, dia abdi, dia pelayan. Tapi di sini Elisa, dia sedang membaca. Dia kaya dan keluarga mampu. Masih muda, tangkas, dan seorang yang rajin bekerja. Jadi Tuhan juga melihat orang yang rajin. Mungkin orang lain di atasmu tidak melihat, tapi Tuhan melihat engkau. Apakah engkau rajin atau tidak? Kembali kita lihat mana mampu orang membacak 12 pasang lembu kalau tidak muda usia. Pasti dia kuat. Sekali lagi Samuel dipanggil waktu dalam pendidikan, dididik oleh Imam Eli. Yosua terpanggil karena kesetiaannya, ketaatannya, seorang abdi pelayan. Tapi Elisa, karena Tuhan yang menuntun Elia, sehingga dia bisa melihat Elisa. Sekali lagi, beda dengan Elisa. Waktu Elia lewat, dia lihat Elisa. Siapa yang melihat Elia? Tapi apa yang membuat Elia bisa melihat Elisa? Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau orang Tuhan pakai, kalau engkau melihat seseorang dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Elia dituntun oleh Tuhan. Orang yang benar-benar hidup benar, dia dituntun oleh Tuhan. Dan Elia tahu itu Elisa. Itu bukan kebetulan, bukan kebetulan. Siapapun itu bukan kebetulan. Kalau orang itu benar berjalan di jalan Tuhan, benar melayani Tuhan, bukan kebetulan. Dan Elia lihat Elisa. Lalu ayat 20a berkata begini. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Jadi tadi kita melihat waktu Elia melihat Elisa, dia lemparkan jubahnya. Jubah ini bicara kuasa. Pada saat itu juga dia tinggalkan lembu, 12 pasang, 24 lembu. Berapa harganya? Dia tidak peduli karena dia melihat panggilan Tuhan. Orang yang terima panggilan Tuhan, dia mau tinggalkan segala-galanya. Hanya untuk Tuhan. Dia tanggap dengan rencana Tuhan. Dia rela tinggalkan semua dan jadi pelayan Elia. Dari orang yang berada, orang yang mampu, masih muda. Dia rela jadi pelayan. Pelayannya Elia. Kalau orang lihat waktu itu mungkin. Orang bisa berkata, Elisa benar-benar bodoh. Punya semua. Kok beralih jadi pelayan? Kesaksian banyak yang kita dengar. Istri saya pernah bercerita, waktu dia terpanggil menjadi hamba Tuhan. Orang tua dan keluarganya, ya pasti namanya orang tua. Sudah sekolahkan, sudah lulus, sudah kerja, lalu bilang mau jadi hamba Tuhan. Waktu itu hamba Tuhan kita tahu, keadaan hamba Tuhan.
mau makan apa nanti? Tapi kalau panggilan itu terus ada, orang rela tinggalkan semuanya. Orang rela tinggalkan. Dan dia masuk sekolah kita. Saya juga dulu tidak mau masuk, tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya berkata kepada saudara-saudara saya, terlalu menderita jadi hamba Tuhan. Terlalu terhina, dihina. Kita kerja dan pelihara orang tua. Tapi Tuhan dengar. Dan Tuhan beri saya pengertian. Tuhan panggil saya. Waktu saya ada di sebuah kota. Saya di sebuah kota. Oleh gembala saya di kota itu. Selalu saya diajak untuk melayani. Dia punya gereja cabang, saya melayani. Saya tukang bawa tasnya. Saya berkata ya di atas dia. Bawa tas. Satu waktu di dalam kendaraan. Dia pakai VW Kombi waktu itu. Dia bilang begini, Sam, apa kamu tidak mau melayani Tuhan? Mau, Om. Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Karena waktu itu saya dipercaya jadi wakil ketua Komuda. Saya dipercaya jadi guru sekolah minggu, paduan suara, bahkan memimpin paduan suara. Dia bilang, enggak. Layani Tuhan full timer. Om, saya mau. Tapi saya mau, benar-benar saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan panggil benar-benar saya. Apa kamu mau punya tanda dulu? Seperti Robert, penginjil terkenal yang punya. Kata dia, saya bilang tidak Om, tidak. Saya tahu siapa saya. Saya tidak minta tanda seperti itu. Cuma saya bilang, kalau saya melayani Tuhan, saya tidak mau berpaling kembali. Sekali melayani Yesus, saya melayani dia sampai mati. Dan dia bilang begini, Sam, ada tempat, Om saya belum sekolah Alkitab, ada tempat layani. Tapi saya belum sampai ke situ. Saya pulang, saya cerita sama orang tua. Karena saya dididik oleh beliau, dia didik saya oleh firman Tuhan. Setiap saat saya terus beli kaset, waktu itu kaset kotak begini. Untuk dengar firman, saya rekam, dengar firman, pendalaman saya dengar firmannya. Dan itu membuat saya bertumbuh. Dan waktu pulang saya berkata begini, Papa, saya mau masuk sekolah Alkitab. Kaget orang tua saya. Dan Tuhan pertemukan saya dengan istri saya. Sekolah Alkitab. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup seseorang. Begitu juga dengan Elisa. Kemana Elia pergi, Elisa ikut. Waktu Tuhan suruh Elia pergi ke Betel, ya ikut. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 2 berkata, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu pergilah mereka ke Betel. Elisa tidak mau lepas dari Elia. Karena dia tahu, rohaninya tumbuh karena Elia bimbing dia. Dia terus ikuti, ke Betel dia ikuti. Sekarang kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 4. Tadi kita baca ayat 2, sekarang ayat 4. Elia disuruh ke Yeriko, Elisa juga ikut. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu sampailah mereka di Yeriko. Kemanapun Elisa tidak mau tinggalkan Elia. Satu lagi 2 Raja-Raja 2 ayat 6. Elia disuruh Tuhan pergi ke sungai Yordan, Elisa juga ikut ke sana. Mau ke Betel, mau ke Yeriko, ke sungai Yordan, Elisa tetap ikuti Elia. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Artinya apa? Kesetiaan Elisa teruji.
teruji. Kesetiaannya teruji. Dia belum apa-apa waktu itu, dia cuma ikuti Elia. Kesetiaannya teruji dan keyakinannya juga teruji. Dia yakin tuntunan Elia adalah benar. Dia yakin, kita juga yakin tuntunan Kristus adalah benar bagi kita dalam rencana kita. Membuat iman kita tidak goyah. Dan apa yang Elisa dapatkan? 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 14. Apa yang Elisa dapatkan? Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Jubah Elia artinya kuasa Tuhan. Apa yang dia dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang dia punya. 12 pasang lembu, 24 ekor lembu. Dia kaya raya. Dalam hal jasmani. Tapi waktu dia ikuti Elia, dia terima 2 bagian roh Elia. Dia terima jubah, terima kuasa. Dan itu lebih dari segala-galanya. Minggu lalu kita bisa mendengar apa yang dikatakan Paulus. Dahulu yang kuanggap luar biasa itu ternyata sampah, kata Paulus. Karena pengenalanku akan Kristus. Dia tidak lagi Elisa berkutat dengan tanah, membajak untuk keuntungan diri, membajak tanah. Sehingga gandum tumbuh, keuntungan diri. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau sudah terus membaca kisah ini, kita melihat Elisa menyehatkan air Yeriko. Air di Yeriko disehatkan, tidak ada kematian bayi. Tidak ada kematian bayi. Nah, Tuhan mau kita dipakai supaya orang tidak mati rohani, orang hidup rohaninya. Lalu dia menolong janda Sarfat dari kelaparan. Ada banyak orang yang kelaparan, bukan cuma kelaparan jasmani, tapi kelaparan rohani. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk mengenyangkan orang secara rohani. Lalu kemudian kita bisa melihat kisahnya menghidupkan anak perempuan Sunem yang mati dihidupkan kembali. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang mundur kembali, yang kadang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan imannya. Yang mati dibangkitkan kembali. Bahkan kita bisa melihat menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Kusta itu gambaran dosa. Orang yang sakit kusta dalam perjanjian lama dia harus menjauhkan diri dari banyak orang. Dia harus taruh di atas tangan di atas kepala dan dia berkata najis, najis. Penyakit kusta, gambaran dosa, menyembuhkan Naaman. Ada banyak orang yang hidup dalam dosa, tapi Tuhan mau pakai kita untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman, saudara. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jangan jadi Kristen tapi tidak bertumbuh, saudara. Jadilah anak Tuhan yang mengerti dan hidup dengan cara dan dalam rencananya Tuhan. Tuhan mau bukan cuma sekedar ikut Tuhan, sekedar jadi Kristen. Tapi benar-benar yang bertumbuh dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak lama lagi datang kedua kali. Dia rindu pakai saudara dan saya jadi alatnya. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Sebuah pujian kita naikkan kepada Tuhan. Sebuah pujian kita naikkan kepada Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Dulu ku tak tahu, berat ku rasakan. Kini ku mengerti dan ku rasakan indah rencanamu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti,
semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kembali katakan, indah rencanamu dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan, Tuhan, aku mengerti sekarang Tuhan. Kini ku mengerti, tapi ku mengerti, Tuhan mengerti. Kau tolong padaku, kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat, kini ku merasakan indah rencanamu. Ku melihat dan ku merasakan indah. Pemuda-pemudi, katakan muda saja, kini ku mengerti sekarang. Pemuda-pemudi, terima kasih Tuhan. Engkau lihat pemuda-pemudi. Haleluya, haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan haleluya, indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sekali lagi pemuda-pemudi, pemuda-pemudi saja, berikan hidup bagi Tuhan. Angkat tanganmu pemuda-pemudi saja, angkat tanganmu. Kini ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Kini ku mengerti Tuhan. Haleluya. Engkau lihat pemuda-pemudi yang mengangkat tangan mereka, berkati mereka. Biar rencana-Mu terjadi atas diri mereka masing-masing. Dan ku merasakan haleluya, indah rencana-Mu. Amin. Tapi ku mengerti sekarang. Tuhan, lihatlah pemuda-pemudi. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Mari semua kita sekali lagi angkat tangan kita dan katakan, kini ku mengerti. Kini ku mengerti sekarang. Bapak Samuel Bambang mohon berdoa. Tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, bahwa kami sudah mengerti rencana-Mu yang begitu indah. Haleluya. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau menanggung seluruh masa depan kami. Sebab Engkau berjanji masa depan kami selalu masa depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau didik kami supaya kami peka dan kami tanggap akan firman-Mu. Kami peka dan tanggap akan panggilan-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu yang di tempat ini, ajar kami untuk merendahkan hati kami. Untuk kami taat akan firman-Mu dan dengar akan sabda-Mu Yesus. Kami ingin Kau pakai seperti Samuel, Yosua dan Elisa. Memang begitu luar biasa Engkau pakai Tuhan. Kalau kami selidiki hati kami ini siapa Bapa? Karena apa yang kami miliki semua dari-Mu dan anugerah yang Kau sudah Kau berikan pada kami Bapa di surga. Di masa akhir zaman ini Tuhan, pakailah kami semua yang ada di tempat ini untuk menjadi alat-Mu Bapa. Ajar kami menjadi peka dan tanggap akan panggilan-Mu Yesus. Sebab ladang sudah menguning Tuhan, dan Tuhan memerlukan pengerja-pengerja. Dan itulah kami Tuhan, jadikanlah kami yang peka terhadap panggilan-Mu Bapa. Dan kami akan mengerti rencana-Mu yang begitu indah. Rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan semakin indah dan semakin indah. Dan yang penting nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini. Engkau begitu tahu dan Engkau begitu mengerti akan kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan itulah yang akan terlaksana dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu. Berikan kekuatan yang kesehatan yang begitu luar biasa. Hikmat marifat yang dari surga. Untuk mengembalakan kami semua di tempat ini Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dengan firman-Mu. Supaya kami hidup di dalam rencana-Mu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.